Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini masuk sesi ketiga tentang teologi pembebasan Islam. Malam ini kita ketemu Hasan Hanafi, tokoh penggagas teologi pembebasan dari Mesir. Malam ini kita ngaji sinau Hasan Hanafi. Orang Jawa menyebut sinau itu dengan istilah yang lebih simbolik, ngangsu kaweruh. Ngangsu kaweruh itu kayak orang nimba. Itu bagi saya simbolisme yang luar biasa. Karena dalam istilah ngangsu itu ada variabel-variabel kuncinya. Yang pertama adalah kemauan yang ngangsu. Sebagus apapun air sumurmu, kalau kamu malas ngangsu, ya ndak akan dapat air. Yang kedua, kapasitas alat ngangsumu, kapasitas timbonya, kapasitas tongnya, itu juga menentukan. Kapasitas itu mungkin IQ, kemampuanmu berpikir. Sebesar apa, seluas apa alatmu menimba, ya sebegitulah yang kamu dapat. Saya menyampaikan apa, kalian dapatnya apa, itu tentu tergantung alat yang kalian pakai untuk nimba. Yang ketiga, sumurnya. Siapa sumur yang kamu timba, itulah air yang kamu dapat. Kalau ada yang nimba dari saya, ya dapatnya yang gitu-gitu. Nanti nimba dari ustadz, kiai, habib yang lain, dapatnya juga yang lain. Maka pinter-pinterlah milih air yang kamu butuhkan. Kalau timbanya cuma saya, ya sumurnya sumur kelas cetek, sumur-sumur dangkal. Mungkin airnya nggak terlalu jernih. Untuk jadi jernih harus diendapkan lama, baru kelihatan jernihnya. Tapi nanti ada sumur-sumur yang aslinya sudah sangat jernih, jadi tinggal kamu timba langsung kamu minum. Maka pinter-pinter nyari timba. Sekarang banyak sekali sumur. Hati-hati keracunan. Ya, kalau kamu tidak hati-hati malah keracunan. Dan hati-hati juga bikinlah alat yang bagus. Kalau dalam filsafat alat itu ya akalmu, epistem, cara berpikir. Oke, termasuk yang pertama pasti niat, keinginan untuk belajar. Makanya orang Jawa nyari ilmu itu disebut ngangsu kaweruh. Jadi ini aktivitas ngangsu. Kalian mungkin generasi yang tidak ngalami ngangsu, sudah ketemunya sanyo. Yo, ketemunya sudah sumur yang tinggal dicetek itu. Zaman saya dulu masih harus ngangsu. Oke, malam ini kita ketemu beliau yang juga ngalami masa-masa ngangsu pasti. Masa-masa susah dalam hidupnya juga. Hasan Hanafi, tokoh dari Mesir yang lahir tahun
35 yang waktu Hasan Hanafi kecil dia ngalami Perang Dunia Kedua. Zaman ketika negara-negara timur dijajah oleh negara-negara barat. Rayahan dunia timur gegeran antar mereka sendiri, terus terjadi Perang Dunia Kedua. Di Mesir saat itu yang bertarung grup Inggris melawan Jerman. Kalau di Indonesia kan pertarungannya grup Jepang melawan Belanda. Hasan Hanafi kecil yang diidolakan, ya mungkin banyak juga orang Mesir saat itu yang mengidolakan Jerman. Bukan apa-apa, karena saat itu Mesir dijajah oleh Inggris. Jadi Jerman ini dianggap pembebasnya. Makanya mereka kecewanya luar biasa waktu Jerman kalah perang. Itu mental ini dialami oleh Hasan Hanafi waktu kecil. Sehingga nanti waktu dia kuliah di Perancis itu masih kelihatan jatuh cintanya sama Jerman. Bahkan dia sempat jatuh cinta sama cewek Jerman. Meskipun kemudian gak jadi. Makalah pertama yang ditulis adalah studi banding tentang Jerman dan Arab. Waktu dia kuliah. Itu mungkin ada bias-bias kesan masa kecil bagaimana orang Mesir berharap pada Jerman. Meskipun kemudian Jermannya kalah. Sejak kecil Hasan Hanafi ini pemberontak, tukang demo sejak SD. Kalau dalam riwayat hidupnya sejak SD memang suka demo. Kalau kalian kan paling sejak mahasiswa baru berani demo. Hasan Hanafi ket SD, tapi memang sudah darahnya darah demo. Masuk SMP dia daftar volunteer ikut perang. Tapi ditolak, terlalu kecil, umur 13 tahun. Sudah berani daftar perang. Nanti SMA dia daftar lagi waktu Perang Suez. Perang Suez itu ketika terusan Suez dinasionalisasi oleh Mesir, ditentang oleh Inggris, Perancis, jadi Mesir dikeroyok. Dan Mesir pokoknya hidup mati bertahan mati-matian di situ. Dan Hasan Hanafi jadi volunteer ikut perang meskipun bagian ekspedisi. Itu Hasan Hanafi muda. Sempat masuk juga Ikhwanul Muslimin. Dia sangat mengidolakan Hasan al-Banna. Kapan-kapan kita kaji. Hasan al-Banna ini dikenal kalau siang pejuang, kalau malam pendeta, kiai. Jadi ulama besar sekaligus pejuang. Kemudian nanti akhirnya kuliah di Sorbonne, Perancis. Di situ mulai kenal filsafat. Di situ mulai muncul intelektualitasnya. Mulai idolanya dua sebenarnya bidangnya, filsafat sama musik. Jadi awal-awal tahun-tahun awal kuliah dia ya belajar filsafat, ya kursus musik bolak-balik. Saking kecapeannya sempat mengalami sakit lumpuh. Waktu lumpuh itu terus dia harus milih mau melanjutkan musik atau filsafat. Dan yang jadi kalau bahasa anak hari ini dia milih jadi anak band atau mahasiswa filsafat. Nah, ternyata pilihannya tepat. Dia milih filsafat. Kalau dia milih ngeband mungkin nggak akan masuk di sini hari ini. Dan mungkin juga susah terkenal. Dia milih filsafat dan belakangan dia sadar ternyata dalam filsafat juga penuh dengan estetika-estetika, penuh dengan keindahan-keindahan. Jadi apa-apa kalau dijajar filsafat, pilihlah filsafat, nanti tidak menyesal. Itu pelajaran dari Hasan Hanafi. Oke, malam ini kita belajar teologi pembebasannya. Hasan Hanafi punya proyek besar
yang dikenal proyek turos wa tajdid. Turos wa tajdid itu kalau di Indonesia bahasa panjangnya gimana cara kita muhafadzah alal qadim dan cara kita al-akhdhu bil jadid. Kalau ini dislogankan gampang, tapi dijalankan susah. Umat Islam sering keliru-keliru. Gimana caranya menjaga yang lama dan mengambil yang baru. Nanti ada jargon sangat terkenal dari Hasan Hanafi yang beliau jadikan judul buku, yaitu Minal Aqidah ilas Saurah. Dari akidah menuju revolusi. Karena memang dia seorang yang revolusioner. Tidak cuma gagasannya tapi juga aktivitasnya. Oke, bismillah, kita belajar pelan-pelan. Yang pertama, belajar Hasan Hanafi harus dipahami dulu apa itu turos. Turos itu satu akar kata dengan warisan, waris, warosa, yarisu. Bukan turon ya, nek turon itu kan kamar. Turu, ndak, turos. Turos itu saya membayangkannya kayak, kalau bahasanya Foucault, epistem. Way of life, way of think. Jalan berpikir. Yang itu diwariskan oleh generasi lama. Biasanya generasi baru yang mewarisi turos dari generasi lama melakukan beberapa adaptasi-adaptasi. Tapi tetap fokusnya menjaga turos. Jadi turos ini barang hidup. Jangan dikira misalnya saya mazhab Syafi'i. Terus Syafi'i yang kamu hidupkan hari ini itu pasti ada adaptasi-adaptasi. Tidak sama persis kayak Syafi'i zaman dulu. Misalnya Imam Syafi'i bilang wudu itu harus sekian kolah. Karena mungkin wudunya zaman dulu kamar mandinya pakai yang diceduk itu pakai galon besar itu diceduk, jadi sekian kula baru bisa dipakai wudhu. Tapi sekarang kan tidak ada itu, adanya keran. Kalau pakai keran kan tidak butuh kulah-kulahan, nggak perlu diukur airnya cukup apa enggak. Nah itu kan adaptasi namanya. Beda sama antara yang dulu dan yang sekarang, tapi tetap dijaga. Cara wudhunya tetap niru Imam Syafi'i, tapi ada beberapa hal yang diadaptasi. Nah itu turos. Maka turos bukan barang mati. Tidak cuma kitab yang diperpus. Jangan dibayangkan turos itu, bayanganmu kan biasanya kalau saya ngomong turos, khazanah klasik, yang muncul kan gambar kitab kuning yang ada di kepalamu. Kitab-kitab kuno yang sampulnya sudah kusam itu. Nggak itu, ya antara lain itu. Cuma lebih fokus ke pembentukan berpikirnya. Merupakan elemen budaya, kesadaran berpikir, potensi yang hidup yang nanti akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kita dapat ilmu dari guru-guru kita, guru-guru kita dapat dari gurunya, nanti kita ajarkan juga ke murid-murid kita. Nah ini turos, sifatnya hidup. Yang kedua, turos itu jadi epistem. Cara kita berpikir. Cara kita menanggapi persoalan. Dia kacamata kita. Dan kacamata itu kunci dalam kita hidup. Tembok yang warnanya hijau, kalau kamu pakai kacamata warnanya merah, mungkin jadinya apa? Hijau tambah merah jadi apa? Tidak hafal ya kamu warna-warna. Kalau pakai kacamata hitam, apalagi hitamnya warna aspal, jadinya hitam. Hijau jadi hitam, nonton apa wae hitam, itu kacamata. Kacamata juga bisa sesuatu yang kasar kelihatan halus atau sebaliknya, yang halus kelihatan kasar. Kalau kacamatamu kotor, lihat wajah temanmu jadinya kotor. Oke, itu kacamata. Realitas sih begitu apa adanya, tapi kacamata yang berbeda melahirkan tanggapan yang berbeda.
Itu turos. Jadi warisan dari masa lalu. Nah, cuma dalam cermatannya Hasan Hanafi ada masalah. Turos kita itu, warisan dari masa lalu yang kita warisi dari guru-guru kita itu, kita tidak sadar sebenarnya sudah dihegemoni. Sudah dikuasai. Di situ bahasanya agak kasar, dicemari. Oleh siapa? Oleh yang punya kuasa. Kuasa politik atau kuasa agama. Jadi disetir, diarahkan sesuai kepentingan yang punya kuasa. Kita merasa itulah yang benar, yang pas, yang cocok. Kita tidak sadar sebenarnya itu benar, pas, cocok menurut orang yang punya kuasa hari ini. Baik kuasa agama, mungkin juga kuasa politik yang menggunakan alat agama. Dan katanya Hasan Hanafi, di mana-mana juga begitu. Disinilah titik kunci kenapa umat Islam hari ini mundur. Tidak maju-maju. Kenapa? Cara berpikir kita, cara kita menyikapi turos, kita tidak sadar disetir oleh kekuasaan, oleh status quo. Banyak orang ingin agar situasi hari ini harus kayak gini terus. Kenapa harus kayak gini terus? Biar yang punya kuasa tetap menggenggam kekuasaannya. Biar yang punya pengaruh tetap memegang pengaruhnya. Nah, itu situasi hari ini. Akhirnya apa? Ya tidak bisa berkembang kita. Macet. Saya pinginnya ngaji filsafat ini kayak gini terus. Tidak usah ada yang lebih pintar dari saya, nggak usah yang protes macam-macam, makanya nggak pakai dialog biar nggak protes. Jadi status quo, aku menang terus akhirnya. Gitu loh. Itu contoh paling gampang. Jadi kalian itu ditindas nggak sadar. Ini kan kamu manut, itu disuruh datang jam 8, ya jam 8. Disuruh cuma dikasih teh gitu aja kan sudah takluk kamu. Jadi, contoh paling simpel semacam itu. Entah yang dikasihkan ke kamu itu apa, janji-janji apa, harapan apa, PHP-nya apa. Cuma kamu tidak sadar, kita ternyata kelompok yang tertindas. Maka dari sinilah nanti Hasan Hanafi, ayo kita melakukan revolusi. Kita mulai dari sistem kita, cara kita beragama, cara kita menyikapi turos. Menyikapi warisan dari masa lalu, dari nenek moyang kita. Gimana? Kan kita selalu mengklaim, saya Pak fikihnya ikut A, saya ikut aliran B, saya lebih suka ulama C, dan seterusnya. Ini kan bentuk-bentuk kekuasaan. Tidak keliru, saya selalu bilang tidak mungkin orang dalam segala hal berpikir sendiri. Yang tidak ahli agama ya mestinya pasrah pada yang ahli agama. Tapi jangan sampai dihegemoni. Dihegemoni itu kamu dikasih fatwa dalam tanda petik sedemikian rupa yang menguntungkan yang ngasih fatwa saja. Bukan nasibmu yang dipikir, tapi situasi hari ini biar tidak berubah, biar kamu tergantung sama dia terus. Kamu tidak boleh pinter-pinter. Kamu pinter sedikit dibantah. Alah, anak kemarin sore ngerti apa. Kamu baru ngomong apa? Alah, belajar dulu. Saya sudah jelajah ribuan kitab. Berapa kitab yang kamu baca? Ada, pulang dulu. Nah, ini contoh apa? Biar status quo. Biar situasi tidak berubah. Nanti dari situ nanti muncul istilah Islam kiri. Kalau di Hasan Hanafi, kita itu orang-orang kiri, bukan orang-orang kanan. Oke. Maka dari situ lahirlah proyek Turos wat Tajdid.
Jadi proyek menyikapi turos wa tajdid dan melakukan pembaruan. Pembaruan kalau dalam segala aspek namanya revolusi. Makanya minal akidah ila saurah. Yang harus direposisi, reorientasi 3 hal. Katanya Hasan Hanafi. Yang pertama, sikap kita terhadap turos kodim. Yang saya jelaskan tadi. Warisan nenek moyang kita. Cara menyikapinya bagaimana yang pas. Ini penting, harus dibahas. Karena banyak yang keliru-keliru. Ada yang anti sama sekali. Pokoknya Pak, saya kan manusia merdeka, mandiri. Tak mikir-mikir sendiri, nggak usah ikut yang lain. Orang yang kayak gini bahayanya 2. Yang pertama, hasil pikirannya tidak pasti lebih bagus dari sebelumnya. Atau jangan-jangan hanya napak tilas saja. Atau jangan-jangan lebih jelek. Karena dia tidak melihat sebelumnya. Ada yang patuh 100%. Isinya turos. Apa saja yang ada di turos, yaitu dijalankan. Kalau tidak kayak gitu, nanti dianggap nyeleweng. Keluar dari garis lurus. Kamu ganti garis bengkok, garis zigzag, garis. Kan sekarang banyak istilah garis itu kan. Ya, kamu gantilah, jangan garis lingkaran aja. Kalau segitiga tidak apa-apa. Segitiga yang aman, segitiga pengaman. Oke, jadi kita salah. Kita sering salah menyikapi turos kodim. Yang kedua, turos gorbi. Diakui atau tidak, kita hidup di zaman ketika orang sana, orang barat, jaya. Kita dijajah habis-habisan. Sain kalau di sana berkembang luar biasa. Pokoknya sana maju, kita mundur, diakui atau tidak. Nah itu sikap kita juga tidak jelas pada barat itu. Kayaknya yo anti barat. Tapi gaya hidup, cara berpikir, perangkat hidup kita semuanya yo versi barat. Atau kayaknya ndak mau semua produk barat, tapi begitu dikeluarkan dari produk barat marah-marah. Kan ada yang begitu. Loh, itu perlu dirumuskan. Orang sering bingung. Kamu kan kadang bingung. Ini loh ada kelompok disebut teroris. Anti barat. Tapi cara dia menyebarkan ajaran terornya melalui fasilitas-fasilitas barat. Facebook, WA, Telegram, macam-macam itu kan. Kita kan jadinya bingung. Lu barat itu enaknya diapain sih? Dimusuhi apa? Disayang-sayang apa? Kan gitu. Katanya kamu tidak suka sama bule, tapi kalau ada bule datang kamu nunduk-nunduk. Rebutan salaman, sungkan, dan seterusnya. Nah itu harus dirumuskan ulang sekarang sikap kita terhadap barat. Nanti Hasan Hanafi punya rumus sendiri yang dikenal sebagai oksidentalisme. Sebagai tandingan dari orientalisme. Meskipun dengan konotasi yang agak berbeda. Kalau orientalisme dulu belajar timur untuk jajah timur, untuk menaklukkan timur. Kalau di Hasan Hanafi enggak. Ya biar kita antar peradaban saling mengenal, saling butuh. Barat juga enggak ada timur, ya enggak ada apa-apanya. Sama kayak orang kaya enggak ada orang miskin kan juga enggak logis. Dunia tidak seperti itu sunatullahnya. Timur tidak ada barat juga mungkin ada banyak hal yang hilang. Nah itu cara kita bergaul dengan barat harus dirumuskan ulang. Yang ketiga, al-waqi'. Sikap kita menghadapi realitas hari ini. Kita itu kan sering pontang-panting jawab problem baru hari ini.
fenomena-fenomena baru muncul terus-menerus dan kita bingung ngejar hukumnya, apalagi yang selalu tanya halal apa haram. Kamu akan capek, tidak ada habisnya nanya segalanya, ini halal apa haram, ini halal apa haram, terus begitu. Karena realitas ghairu mutanahi, tidak ada akhirnya. Al-waqi' itu berubah terus, bertambah terus, dan semakin beragam. Kita mandek sebentar, terus ketinggalan. Keluarlah dari Jogja setahun aja, balik ke sini sudah jauh isunya. Kos-kosanmu yang kamu tinggal setahun mungkin sekarang sudah ketutup kos-kosan yang baru. Sudah tingkat 2, sudah itu baru kos-kosan, belum pikiran. Jadi al-waqi', realitas ini cepat, plural, kadang membingungkan. Kamu membaca konflik Israel-Palestina itu kan ya bulet-bulet gimana gitu. Bolak-balik ada kekerasan. Semua mengutuk, semua mencaci. Terus selesai. Terus kekerasan lagi. Berlomba-lomba mengutuk, mencaci. Selesai. Besok kekerasan lagi. Lu ngapain mengutuk? Solusinya nggak datang-datang. Nah, itu al-waqi'. Termasuk di antara concernnya Hasan Hanafi juga problem Zionisme dan Palestina. Nanti di banyak tulisannya juga disinggung. Itu al-waqi'. Karena di antara hal yang dalam tanda petik memalukan, dunia Islam termasuk Mesir zaman itu adalah kalahnya Mesir dan kawan-kawan waktu perang melawan Israel. Kan ada perang 6 hari itu. Nah, itu juga trauma tersendiri bagi Hasan Hanafi. Jadi ini 3 proyek besarnya Hasan Hanafi yang dikenal dengan proyek Turos wa Tajdid. Menyikapi tradisi lama, menyikapi barat, dan menyikapi realitas. Terus sekarang menyikapi Turos Qadim. Menyikapi Turos Qadim tadi saya singgung sebentar. Kalau orang tradisionalis, ya wis itu, laksanakan apa adanya. Gagasan-gagasan ulama zaman dulu ya wis itu, sudah pas. Pintu ijtihad sudah selesai. Tidak mungkin orang berijtihad lagi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan kawan-kawan. Sudah ditutup saja pintu ijtihadnya. Nah itu, jadi menganggap tradisi warisan khazanah lama sudah final dan sumber satu-satunya yang paling kuat untuk menjalankan agama. Ada yang kedua, masyarakat modern. Orang modern biasanya cenderung agak sinis dan kritis pada tradisi. Alah kuno, alah masa lalu, alah zaman kan berubah, alah ndak kayak gitu lagi. Itu kuno, kayak zaman kayak gini pacaran kok nulis surat misalnya. Itu kan kuno. Cukup pakai WA selesai, dikasih jempol 5 kan sudah beres. Ngapain dadak ngarang-ngarang puisi segala. Nah, itu orang modern. Ya kalau zaman dulu istinja pakai batu, sekarang ndak usah. Istinja itu ya bisa pakai tisu misalnya. Toh fungsinya sama, misalnya ada yang kayak gitu. Pokoknya anti sama sekali dengan warisan lama. Kalau kita ke mall-mall kan susah, kalau mau kencing aja nyari air susah. Ada yang paling menjengkelkan itu kalau di mall-mall, kalau kamu kencing, airnya tidak keluar. Kecuali kamu pergi sebentar, terus balik lagi airnya keluar. Oh, itu kan menjengkel. Yang perempuan tidak ngerti mesti. Kalau yang laki-laki mesti ngerti. Kan tempatnya yang laki-laki itu kan habis kencing, kalau kamu tidak hati-hati harus dicek dulu itu bisa keluar airnya apa enggak. Kalau enggak ya wallahu a'lam. Apalagi kalau mau buang air besar. Wah, mesti basah semua kalau model kalian. Ya wis, sudah kelihatan. Oke, orang baru. Jadi
Anti sama sekali yang lama. Maunya semangat baru. Yang lama ndak usah. Nah, kalau Hasan Hanafi ndak begitu. Karena kalau turos kodim kita buang semua, hidup kita, keberagamaan kita jadinya namanya ahistoris. Terputus sejarahnya. Nanti lama-lama kita kehilangan identitas. Nanti susah dibedakan mana ciri Islam, mana bukan. Tidak apa-apa turosnya dipakai. Tapi jangan kaku. Justru turos itu kita jadikan titik pijak untuk melakukan perubahan. Jadi muhafadzah alal qadim wal akhdhu bil jadid. Ngambil yang baru itu dengan pijakan yang lama. Tidak dibuang yang lama. Justru yang lama itulah inspirator untuk menuju yang baru. Untuk melakukan revolusi. Caranya di mana? Dimaknai ulang. Jadi turos itu kekuatan yang luar biasa. Agama itu andalannya kan sentimen, emosi, keagamaan. Ini kuat, luar biasa. Yang bisa menggerakkan masyarakat. Maka jadikan turos ini bukan sesuatu yang mandek, macet, mati, diikuti apa adanya kayak tradisional. Atau dibuang mentah-mentah kayak orang modern. Tapi diikuti sambil dikembangkan, dijadikan pijakan untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Itu nanti teori ini nanti yang dirumuskan sampai ke belakang oleh Hasan Hanafi. Gimana caranya turos lama dikelola untuk melahirkan revolusi yang baru. Jadi dia tidak dibuang sama sekali. Kalau hanya dibuang sama sekali kita ahistoris, kehilangan identitas. Kalau dipakai sama sekali, tidak peduli perubahan yang baru, ya nanti jadi jumut, jadi beku. Bukan lagi ahistoris, tapi kebalikannya asosial. Tidak nyambung sama kehidupan sosial hari ini. Jadi yang satu jadi kaku sekali, yang satu jadi cair sekali. Yang satu diawali dari taklid 100%, yang satu diawali dari dibuang semua 100%. Dua-duanya jelek. Jadi menghadapi turos, ya turos lama, muhafadzah yang lama, tapi yang lama ini dijadikan senjata untuk melakukan perubahan yang baru. Caranya bagaimana? Nanti ada tafsir-tafsir, reinterpretasi ulang teologi. Nah, istilah barunya di situ. Turos kodim itu kalau kelompok Puritan direafirmasi. Maunya Hasan Hanafi tidak. Kalau direafirmasi, diulang terus. Tidak berubah. Dihafalkan. Maunya Hasan Hanafi bukan reafirmasi, tapi reformasi. Reformasi itu apa? Diformat ulang. Jadi, yang tadi kelompok konservatif, yang mengulang-ulang itu namanya reafirmasi. Yang tidak berubah, letterlek apa adanya dijalankan. Ini bahayanya, kita tidak nyambung sama realitas. Dunianya seperti apa, fatwanya apa. Misalnya, ya benar sih mungkin ada hadis, ada bahwa suaranya perempuan itu aurat misalnya. Tapi kalau kita pegangi secara kaku ini, itu bisa terjadi chaos. Wong di stasiun-stasiun itu pengumuman ya pakai suaranya perempuan. Di bandara juga pakai suaranya perempuan. Di HP, banyak suaranya perempuan. Google Translator yang ada suaranya itu ya perempuan semua. Bingung kamu kalau suaranya perempuan gak boleh didengarkan. Situasinya sudah berubah.
Harus ada adaptasi. Maka reafirmasi akan membuat kita jauh dari realitas. Dulu mungkin pernah saya ceritakan ada yang ngaku Imam Mahdi, kemudian menjauh 100% dari modernitas, pengikutnya diajak lari ke gunung-gunung di Mesir. Misalnya ada kelompok Mahdinya namanya Sukri Mustafa. Zaman itu anak buahnya tidak boleh sekolah. Sekolah itu produk baru modern, zaman Nabi tidak ada sekolah. Itu bid'ah, tidak boleh. Jadi cukup ngerti rukun Islam, rukun iman, dijalankan, selesai. Nambah-nambah ilmu itu nambah-nambah masalah. Kan terus jadi tidak nyambung sama realitas. Habis mesti ditelan zaman. Kalau katanya Hegel kan semakin zaman itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Kalau kamu bergerak ke arah sebaliknya akan ditelan oleh zaman. Jadi harus reformasi. Ngaji kayak gini zaman Nabi ya ndak ada. Ini bid'ah mughaladzah pasti. Nah ya. Tapi kan ini namanya reformasi, diformat ulang. Iya, kalau zaman Nabi formatnya model halaqah, sahabat-sahabat di masjid dan seterusnya. Sekarang sudah ada beda. Zaman dulu ndak ada PowerPoint, mungkin ndak ada buku, maka dihafalkan. Hari ini buku ada, PowerPoint ada, jadi kamu tinggal santai-santai datang. Nanti kalau selesai PowerPoint-nya di-copy, selesai. Nah, sudah realitasnya beda sama sekarang. Itu. Maka katanya Nabi, ayo reformasi. Yang direformasi apa? Ya konsep turos kita, warisan para ulama kita. Arahnya kemana reformasinya? Merekonstruksi konsep akidah yang tidak lagi sibuk memperdebatkan Tuhan. Jadi kita belajar agama itu kan selalu mengejar ribut, sibuk mendebat mana keinginan Tuhan, mana bukan keinginan Tuhan. Bahkan apa Tuhan itu ya masih diperdebatkan. Sampai hari ini nggak ada akhirnya. Katanya Nabi, sudahlah. Dipercaya saja, diimani saja Tuhan itu ada. Terus keimanan kita itu ayo dijadikan kekuatan, dijadikan inspirasi untuk pembebasan. Karena itulah tujuannya kita sebagai manusia. Khalifatullah fil ard. Jadi ke atas itu diimani saja. Terus dengan bekal iman pada Allah itu kita berjuang di level horizontal. Berjuang di level sosial. Berjuang di level budaya. Perjuangan untuk apa? Untuk keadilan. Mewujudkan dunia yang adil itulah cita-cita utama seorang Khalifatullah fil ard. Selama ini kita sudah capek bahas Tuhan. Diskusi mana kehendaknya Tuhan, mana bukan. Ini Tuhan yang bebas apa manusia juga punya kebebasan. Besok itu dan seterusnya. Kita bisa mendebat Allah apa enggak di akhirat. Misalkan ada ya kan debat-debat kayak gitu. Kita besok yang dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya saja. Yang masuk surga itu roh apa roh dan jasad. Jasad yang ini apa jasad yang lain? Oh, jasad yang ini tuh jelas hancur. Dikasih jasad baru berarti. Apa ya adil wong dulu yang amal baik jasad lama kok yang mengenak-enak jasad baru. Itu kan kita debatnya begitu terus. Ya kan ngomong hal yang di atas itu mesti nggak ada putusnya. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa ngakses faktanya. Kalau filsafat yang metafisik namanya filsafat spekulatif. Isinya spekulasi-spekulasi. Mentoknya apa? Kamu percaya apa tidak percaya? Beriman apa tidak beriman? Kan itu. Maka sudahlah, jangan terlalu capek di situ. Ya yang nganggur-nganggur aja silahkan bahas itu. Tapi kita, iya, kita harus gerak. Kekuatan keimanan pada Tuhan itu jadikanlah motivator, inspirator untuk menegakkan keadilan.
Kenapa? Ya itu tugas kita sebagai khalifah yang dibebankan oleh Allah. Tugas kita itu kan dua, Abdullah, Khalifatullah. Bagian Abdullah kan diimani saja. Yang Khalifatullah ini yang harus kita wujudkan. Oke. Kalau ada pertanyaan, lah kok dulu para ulama begitu? Ayo Pak. Pak Hasan Hanafi ya, jangan Pak saya. Lah kok para ulama klasik itu membahas Tuhan, merasionalkan, mencari argumen. Karena zamannya memang begitu. Zaman itu peradaban Islam baru muncul ke permukaan. Terus ketemu banyak peradaban yang lain. Agama-agama sebelumnya, budaya-budaya yang lain. Termasuk sistem teologi yang lain. Yang sebagian diantaranya distruktur dengan syarat sangat rasional. Misalnya teologi Kristen. Itu mau ndak mau, teologi Islam harus bertahan terhadap serangan rasionalitas teologi yang lain. Kalau yang lain punya, ayo, akidahku rasional sekali, akidahmu Islam kayak gimana? Loh itu kalau nggak dijawab rasional, itu bisa menghancurkan keimanan orang-orang zaman itu. Zaman itu memang zamannya, dulu kan kita menyebutnya skolastik. Jadi memang butuh jawaban rasional terhadap akidah zaman itu. Tapi sejak Barat meninggalkan, tidak terlalu suka lagi dengan dalam tanda petik teologi, karena metafisika dianggap omong kosong, zamannya berubah. Sejak Barat mulai rasional dan menjajah, menghegemoni, mengkolonisasi kita, zamannya berubah. Sekarang jangan capek-capek lagi bahas tentang ketuhanan, katanya Hasan Hanafi. Ini loh ada yang lebih penting. Kemiskinan, eksploitasi, penindasan, itu tema-tema besar kita hari ini. Hari ini orang sudah tahu bahwa dimensi metafisik itu dijawab serasional apapun, bisa iya, bisa tidak. Tidak cuma dalam Islam. Agama lain juga sadar. Karena memang fokusnya di keimanan. Beda dengan dulu. Kalau dulu memang zaman rasio. Sehingga orang butuh teologi dalam pertemuan dengan budaya yang lain. Cuma zaman sekarang situasinya berubah. Jadi ndak usah bahas langit lagi. Langit bisa dipercaya, kan sudah percaya. Meskipun dibantah seperti apapun, kalau sudah percaya kan percaya kita. Argumen dari jalur apapun kita sudah percaya. Percaya itu kan ditambahi argumen makin percaya. Ndak ada argumennya kita juga percaya. Yang ndak percaya juga begitu. Makanya kadang-kadang debat itu cuma menghabiskan energi. Orang yang tidak percaya dijelaskan seperti apapun tetap tidak akan percaya. Yang percaya dibantah seperti apapun dia juga tetap akan percaya. Kenapa? Karena halnya adalah sesuatu yang metafisik. Mainnya main logika. Sudahlah dipercaya saja. Sekarang kita jalankan agenda yang lebih penting. Masyarakat yang tertinggal, yang miskin, yang tereksploitasi. Kayak kita tadi. Jadi reorientasi teologi. Caranya gimana? Rumusnya 3 ini. Kalau menurut Hasan Hanafi. Yang pertama, kita butuh konsep teologi yang jelas. Tidak lagi mengawang-awang. Jelas itu cirinya apa? Cirinya nomor 2. Jelas apa yang harus dilakukan dalam sejarah. Untuk menggerakkan sejarah. Berarti apa? Kita butuh teologi yang bersifat praksis. Praksis tidak sama dengan praktis ya. Kalau praktis itu kan
dekatnya ke praktek. Kalau praksis itu implementasi dari teori, itu praksis. Kalau praktek itu kan hanya ngomong aktivitasnya. Tapi kita butuh sistem teologi yang tidak cuma ngomong metafisik, tapi jelas manifestasi aktivitas fisiknya. Jadi ilmu kalam itu sekarang harus punya orientasi praksis. Saya percaya bahwa Allah itu maha bijaksana. Nah, kalau kamu percaya Allah maha bijaksana, yang harus kamu lakukan apa? Yang harus kita lakukan apa? Itu namanya orientasinya praksis. Saya percaya Allah itu maha adil. Lah terus kalau Allah maha adil, apa yang harus kita lakukan? Itu namanya orientasi praksis. Saya percaya besok hari kiamat semua amal akan diperhitungkan. Kalau sudah percaya, yang harus kamu lakukan apa? Itu namanya rekonstruksi teologi dari teoritis jadi praksis. Disitulah nanti muncul minal akidah ilas saurah. Jadi dari akidah, ayo melakukan praksis pembebasan. Karena nyawanya Islam, tugas utama khalifatullah fil ard itu pembebasan. Membebaskan manusia dari ketidakadilan, eksploitasi, keterkungkungan, kezaliman, dan lain sejenisnya. Itulah nanti yang disebut rekonstruksi. Dikonstruksi ulang. Jadi pelajaranmu ilmu kalam yang kemarin cuma kamu hafalkan, yang kamu susah sekali menghafalkan, 20 aja kan kamu pontang-panting. Kalau dites langsung hari ini tidak hafal-hafalnya kalau pas mau ujian. Ya kan? Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu kan diskusi ngomong bangsa langit semua. Orang berdosa besar besok masuk surga apa masuk neraka, apa masuk di antara surga dan neraka. Kan ada yang manzilah bainal manzilatain. Itu kan dulu debatnya itu. Ya dulu memang situasinya butuh itu. Sekarang sudah ganti. Tidak salah para ulama kita zaman dulu. Memang zamannya begitu. Hanya kita kok mandek. Kita harusnya sudah bahas isu-isu kemiskinan, kesenjangan sosial, penindasan. Kita masih aja bahas ilmu kalam klasik. Besok kita bisa melihat Allah apa tidak. Besok Allah itu ada fisiknya apa tidak. Besok itu selalu gitu. Besok kebangkitan itu dibangkitkan semua itu gambarannya kayak gimana, seperti apa, dan seterusnya. Kayak zaman saya kecil kan ada komik surga neraka itu. Wah itu kan ngeri kalau lihat gambarnya neraka kan. Gambar orang disiksa, dipalu, dirantai, digergaji. Itu kan imajinasi-imajinasi metafisik untuk menggambarkan surga neraka. Iyalah kita percaya bahwa ada siksaan di neraka. Tapi yang penting kemudian terus kita harus gimana? Kalau besok ada surga dan neraka, apa yang harus kita lakukan? Dalam kehidupan nyata sekarang. Apa saja yang harus kita lakukan kalau kita percaya besok ada sirotol mustaqim yang harus kita seberangi. Untuk bisa menyeberang ke sana, kamu harus jadi orang baik, harus rajin korban. Ya kan? Yang korbannya kambing, besok nyeberangnya lewat kambing. Yang korbannya sapi, nyebrangnya pakai sapi. Kalau urunan orang 7 ya dinaiki ber-7 sapinya. Logikanya kan begitu dulu. Makanya kalau kamu pingin cepet ya korban helikopter gitu. Kan enak, nyebrangnya cepet. Oke. Itu perdebatan metafisik. Sekarang zamannya bukan itu. Kepedulian sosial, kepekaan sosial, kemiskinan jadi tema utama kita. Maka konsep Tuhan, konsepnya ya, untuk kepentingan rekonstruksi tadi harus digeser, direkonstruksi ulang. Itu kalimatnya, Tuhan tidak lagi tema pokok. Dia bukan objek pembahasan.
Bukan sesuatu untuk diperdebatkan, dibenarkan atau diungkapkan. Tetapi jadikan Tuhan itu sebagai penggerak perbuatan. Pemicu amal baik, amal soleh. Tuhanlah orientasi dan akhir dari segala aktivitas yang kamu wujudkan. Kalau selama ini Tuhan di kepalamu hanya konsep, pengetahuan, objek bahasan, jadikan sekarang orientasi semua aktivitas baik. Jadi nggak perlu lagi kamu capek-capek lagi bahas ada benar apa enggak Tuhan itu. Sifat-sifatnya itu sama enggak dengan zatnya, kan dulu debat semacam itu. Sudahlah sekarang jadikan Tuhan motivasi utama amal solehmu. Motivasi utama yang menggerakkan perbuatanmu. Jadikan Tuhan penggerak utama. Karena saya bertuhan inilah maka saya jadi orang baik. Maka aku harus mengentaskan kemiskinan. Aku harus peduli pada saudaraku yang tidak mampu. Kenapa? Karena aku bertuhan. Aku punya Tuhan. Aku punya Allah. Jadi Allah kita posisikan jadi pendorong, penggerak, motivator. Sudah nggak usah semua motivator yang lain dibuang. Apalagi motivator yang banyak kasusnya. Nggak usah. Ya kan? Motivator yang perlu motivasi. Jadi kan banyak. Cari motivator yang nggak butuh motivasi lagi. Allah. Tuhan. Satu-satunya. Dan kenapa? Karena Allah, Tuhan adalah kekuatan aktual pada diri kita, diri manusia, yang membuat kita hidup, bertindak, berperilaku, berimajinasi, melakukan apapun kan Allah. Yang memungkinkan kita bergerak, ngaji di sini, apa nongkrong di kafe kan Allah. Jadikan motivatornya itu. Tidak lagi memposisikan Tuhan jadi konsep yang diperdebatkan. Pak Allah itu kira-kira kayak gimana ya Pak? Sosoknya kan, oh sudahlah nggak usah dibahas, ngapain? Dibahas ya tiwas gegeran. Kalau dicoba-coba dibayangkan ya paling tidak terbayang. Makanya ada hadis yang melarang membahas zatnya Allah. Bukan apa-apa, paling tiwas capek, tidak ketemu hasilnya. Bukan urusan mampu tidak mampu punya akal. Akal itu iso wae ngereko-reko. Bukan itu. Kamu tidak akan ketemu yang sejati tetap kalau membahas seperti apa, menggambarkan, membayangkan Tuhan yang sejati seperti apa. Yakini keberadaannya, hadirkan dalam hidupmu untuk menggerakkan dirimu pada perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi posisikan Tuhan di sana. Tidak lagi berposisi sebagai konsep-konsep di kepala. Mungkin dulu waktu kecil kamu bayangkan Tuhan itu ada di atas, besar, jenggotnya panjang, bajunya putih-putih, pakai jubah, terus ngadep ke bawah, gini nungguin kamu, kurang ajar kamu, dosa. Mungkin bayanganmu waktu kecil mungkin begitu. Karena kamu manusia, maka sosoknya Tuhan di kepalamu kayak manusia. Ada filosof Yunani, saya lupa, yang bilang bahwa Tuhannya kuda itu ya, dalam gambarannya kuda ya seperti kuda. Karena kamu manusia, menggambarkan Tuhan mirip manusia. Makanya bagi orang-orang Ahlussunnah harus hati-hati benar, jangan sampai jatuh pada tajsim, menjisimkan Allah. Nah, kalau masuk ke situ jadinya ruwet dan ngeri lagi kan. Sudahlah, pokoknya diyakini saja ada, terus ayo dijadikan penggerak hidup kita. Lanjutannya ini, berarti apa kalau Tuhan itu penggerak? Itu kalimatnya. Membela Tuhan adalah membela diri kita sebagai manusia, membela hak-hak kita sebagai manusia, membela keadilan kita sebagai manusia, membela kemerdekaan kita sebagai manusia, membela nilai hidup kita sebagai manusia, dan seterusnya. Kalau kamu mau membela Tuhan, ayo dibela. Siapa yang dibela? Berarti manusia.
Jadi kalau kamu bingung, mari kita tegakkan, mari kita bela Tuhan. Iya, cuma yang dibela siapa? Manusia. Yang tertindas, yang sengsara. Ya kan? Yang hidupnya susah, yang butuh bantuan, yang tidak merdeka, yang terjajah. Kalau kamu bela mereka, kamu sedang membela Tuhan. Kan ada itu hadis qudsi yang bilang, Tuhan agak ngerundel. Kenapa aku sakit gak kau jenguk? Kenapa aku susah kamu gak datang? Terus manusianya bingung, loh sampean apa bisa sakit? Bisa. Kalau ada saudaramu sakit, itu kayak aku yang sakit, maka jenguklah. Dan seterusnya. Jadi membela Tuhan itu berarti apa? Menegakkan keadilan. Kalau ada hak-haknya orang lain dilanggar, kita bela. Itu berarti yang dibela Tuhan. Itu dalam pikirannya Hasan Hanafi. Karena itu membicarakan Tuhan harusnya akrab dengan eksistensi manusia, dengan segenap problematika kehidupan sosialnya. Maka menguji apakah keimananmu sudah kuat apa belum, itu antara lain di sini. Kamu punya kepedulian enggak terhadap masyarakat sekelilingmu? Terhadap orang-orang yang sengsara, yang tertindas, yang butuh bantuanmu, yang lemah. Di situ akan dinilai sejauh mana komitmen keimananmu, sejauh mana kamu membela Tuhanmu. Karena kita di muka bumi ini sebagai khalifahnya mewakili Allah menata dunia. Maka kita kalau bahasanya sufi harus takhollak bi ahlakillah. Kita jadi Tuhan dalam tanda petik. Dalam rangka apa? Membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi itulah bertuhan yang benar, katanya Hasan Hanafi. Jadi bukan beriman secara egois. Yang penting aku mlebu swarga sendirian. Yang lain gak masuk surga juga gak masalah. Pokoknya aku benar, aku lurus, sudah selesai. Ndak menang-menangan sendiri. Tapi bareng-bareng mewujudkan. Makanya misinya Nabi kan rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau bisa seluruh alam semesta itu damai, tertib, aman. Tidak ada penindasan. Baru tugas kita sebagai khalifah sukses. Ada lagi konsep Tuhan versi Hasan Hanafi juga. Ketika sebuah keyakinan atau akidah mampu menggerakkan kekuatan pembebasan dari berbagai belenggu, disitulah letak hadirnya Tuhan dan adanya Tuhan. Jadi Allah hadir ketika kita berjuang untuk melakukan pembebasan. Tuhan hadir dalam gerak kita. Maka katanya Hasan Hanafi, kurikulumnya ilmu kalam, kurikulumnya ilmu usuluddin harus dirombak total. Jadi tidak lagi kamu hafalan sifat-sifat Allah atau berdebat apakah sifat Allah sama dengan zatnya. Isinya sekarang belajar ilmu kalam adalah strategi-strategi melahirkan kesadaran kepekaan sosial, strategi perjuangan untuk pembebasan, strategi mengatasi eksploitasi dan lain sebagainya. Untuk ngomong imannya bagian awal saja, pokoknya kita percaya pada Allah, pada Rasul, pada kitab suci, pada hari akhir. Setelah itu membangun komitmen sosial, merancang strategi-strategi pembebasan dan seterusnya. Silahkan usul di kampusnya masing-masing. Ilmu kalam yang baru. Ilmu kalam yang lama ya sudah biarin semacam itu.
Itu kayak tadi muhafadzah alal qadim. Tugas kita yang baru, al-akhdhu bil jadid, sesuai zaman kita. Mungkin zaman anak cucu kita besok sudah ganti lagi eranya. Oke, terus untuk mewujudkan tadi, untuk mengubah orientasi tadi, tentunya perlu reinterpretasi, pendekatan baru terhadap cara kita memahami Al-Quran, cara kita menafsir. Disitulah nanti Hasan Hanafi dikenal punya konsep tafsir yang khas. Kadang-kadang disebut hermeneutika sakra, kadang-kadang disebut hermeneutika aksioma. Disebut hermeneutika sakra ini protesnya Hasan Hanafi pada orang-orang yang pakai hermeneutik. Hermeneutik itu kan biasanya teks sakral sama teks tidak sakral sama saja, wong sama-sama teks. Katanya Hasan Hanafi ndak, teks sakral itu beda. Teks sakral itu tidak kayak teks biasa. Kalau teks biasa, kita masuk ke dalam teks dalam posisi tidak tahu, kemudian membaca, kemudian paham, kemudian nafsir. Tapi kalau teks sakral, kita menuju teks sudah dengan keyakinan teks itu pasti benar. Itu bedanya. Kalau teks yang bukan teks sakral, yang kalau Islam ya yang bukan Al-Quran, itu kamu sambil curiga, sambil benci, sambil ragu, tidak masalah. Tapi kalau teks Al-Quran, kita menuju Al-Quran itu sambil yakin 100% Al-Quran itu pasti benar. Di titik ini harus dibedakan antara teks Al-Quran dan teks biasa yang tidak sakral. Karena teks sakral juga, implikasi tafsirnya juga bernilai sakral. Kalau teks biasa tidak masalah. Oke, itu agak teoritis. Untuk rekonstruksi tafsir perlu mendekati Al-Quran dari 3 jalur. Yang pertama, historical criticism. Yang kedua, eidetic consciousness. Yang ketiga, practical consciousness. Istilah-istilahnya keren-keren. Boleh kamu hafalkan, nanti kalau di kampus kamu bisa ngomong ini kan kelihatan gaya. Jadi yang pertama, historical criticism. Kritik historis itu pasti. Memahami teks itu harus sambil dicek teks itu lahirnya kapan, di mana, dalam situasi apa, untuk tujuan apa. Ayat Al-Quran juga begitu. Harus jelas dia kapan turunnya, di Mekah apa di Madinah, setting peristiwanya bagaimana, dan seterusnya. Itu namanya historical criticism. Banyak ayat yang baru bisa ditangkap maknanya kalau kita ngerti sejarahnya. Banyak ayat yang kalau dibaca letterlek kelihatan kok gitu ya Islam. Tapi kalau begitu kita ngerti setting historisnya, oh ya pantes. Kok Islam membolehkan kawin 4? Itu kan kelihatan sadis sekali bagi perempuan yang tidak suka. Tapi kalau kita ngerti setting historisnya, coba dilihat dulu zaman Nabi, laki-laki bisa ngoleksi perempuan sebanyak mungkin. Semakin banyak perempuannya, semakin tinggi status sosialnya zaman itu. Maka ketika dibatasi 4, berarti ini pembelaan terhadap perempuan. Nah, kita ngerti semacam ini dari historical criticism. Kritik historis. Perempuan kok jatah warisnya cuma sedikit ya, tidak kayak laki-laki, tidak adil itu. Coba dilihat sejarahnya dulu.
Zaman Nabi, jangankan dapat warisan, perempuan itu diwariskan. Posisinya kayak barang. Kalau bapak mau meninggal, dia nulis wasiat, istriku yang nomor 1 sampai 4, anak nomor 1. Yang nomor 2 sampai, bisa begitu, bisa diwariskan. Betapa malangnya nasib perempuan zaman itu sampai banyak orang tua yang begitu punya anak perempuan daripada sengsara, kubur aja hidup-hidup. Mati sekarang tidak apa-apa daripada sengsara di masa depan misalnya. Nah, itu kan historical criticism. Dari aspek sejarah kita ngerti. Kalau tidak mengakses ini, kita akan kesulitan memahami makna teks. Itu yang pertama. Jadi nafsir itu ya harus paham sejarah, tidak cuma ngerti dari terjemahan saja. Kalau cuma dari terjemahan saja ya anak SD ya iso. Tapi harus masuk ke historis. Jadi kembali pada Al-Quran dan hadis itu jargon yang sangat bagus dan benar. Cuma metode kembali, teknik kembali itu tidak sederhana. Tidak sekedar kamu baca ayatnya, lihat terjemahannya. Loh itu sudah jelas loh Pak, laki-laki boleh kawin 4 kan bisa begitu. Ayatnya sudah tegas, iya ayatnya tegas. Cuma di balik ayat itu ada banyak variabel yang lain yang harus diungkap. Tidak sekedar bunyinya. Kalau sekedar bunyinya nanti ada ayat yang membolehkan laki-laki mukuli perempuan. Kan fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Tapi ayat yang membolehkan perempuan mukuli laki-laki tidak ada. Itu kalau tidak jeli membaca setting historis, mengkritik sejarah, kita akan melihat bahwa Quran itu bias gender sekali. Quran itu tidak menghargai perempuan, bisa begitu. Maka ceklah historical criticism. Yang kedua, eidetic consciousness. Ini mahasiswa filsafat yang ngerti fenomenologi pasti paham. Atau coba dibuka lagi rekaman ngajinya waktu ngomong fenomenologi Husserl dan Heidegger. Eidetic consciousness itu kesadaran eidetik. Jadi tujuannya apa? Untuk menemukan otentisitas. Jadi maksud asli dari teks. Karena teks itu nyampe ke kita sudah banyak sekali bungkusnya. Ada yang dibungkus mazhab A, ada yang dibungkus oleh Ustadz B, ada yang dibungkus oleh perspektifnya ulama C dan seterusnya. Jadi Islam itu nyampe pada kita kan sudah banyak sekali bungkusnya. Maka usahakan untuk eidetic consciousness, mengejar original message-nya, pesan utamanya yang asli sebelum ditafsir macam-macam sama orang-orang. Itu namanya eidetic consciousness, kesadaran eidos. Mengejar originalitas. Caranya 3 untuk ketemu. Ya original itu kayak misalnya teh ini. Sudah lama ya saya ngasih contoh teh. Jadi teh ini ada gelasnya, ada tutupnya, ada merek tehnya. Itu bungkus-bungkus. Aslinya kan teh yang di dalam ini yang kita butuhkan. Cuma sampai ke saya sudah melalui berbagai proses dan ada bungkusnya. Mungkin kalau ini beli ada labelnya, mungkin teh merek apa. Ya kan? Bahkan hakikatnya juga jadi bungkus. Hakikatnya itu alat untuk menghilangkan haus. Itu kan juga jadi bungkus juga. Itu kan tempelannya banyak loh teh ini. Untuk ngerti teh yang sejati itu dipisahkan. Ada cara mudah untuk melacak apakah itu sejati atau enggak. Sejati itu kalau dia dibuang, identitasnya ganti. Ada cara mudah untuk melacak apakah itu sejati atau enggak. Sejati itu kalau dia dibuang, identitasnya ganti. Masjid misalnya, takmir itu esensial enggak, sejati enggak? Gampang, kalau enggak ada takmirnya masih disebut masjid enggak?
Kalau masih, ya berarti takmir tidak penting, dia tidak esensial. Nah, iya. Misalnya karpet ini penting tidak? Esensial tidak? Kalau tidak ada karpetnya masih disebut masjid, masih. Oh ya berarti karpet tidak. Sampai mungkin ada 1, 2, 3, 4 yang dia tidak boleh hilang. Kalau tidak ada itu bukan masjid namanya. Nah itu namanya hakiki. Jadi kalau ada yang tanya hakikat, model eidetic consciousness itu kamu semuanya bukan dibuang, diletakkan dalam tanda kurung karena tidak penting, tidak esensial. Indonesia itu kalau tidak ada presidennya masih Indonesia tidak? Kalau tidak ada rakyatnya masih disebut Indonesia tidak? Kalau tidak ada pulau-pulaunya masih disebut Indonesia tidak? Nah, itu pertanyaan itu kamu jawab. Kalau jawabannya iya, berarti dia esensial. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti dia tidak esensial. Nah, ayat itu nanti begitu juga. Oh, kalau maksud yang semacam ini itu dari ulama A. Kalau pemahaman yang begitu dari ulama B. Nah, itu harus kamu cermati benar sampai kelihatan aspek aslinya. Pesan aslinya sebelum dibungkus oleh banyak hal. Jadi caranya yang pertama harus ngerti bahasanya. Bahasa Arab pasti asli, beda sudah sama terjemahan. Harus ngerti bahasa Arabnya. Karena Al-Quran menggunakan media bahasa. Balaghah, majas, dan lain-lain harus ngerti. Kalau tidak ngerti itu, kita sebenarnya belum kembali pada Al-Quran dan hadis. Masih kembali pada Quran terjemahan Depak. Jadi harus ngerti bahasa. Yang kedua tadi, ngerti konteks sejarah. Konteksnya ayat. Di situ ada situasi saat sama situasi sejarah. Situasi saat itu biasanya disebut asbabun nuzul. Kalau situasi sejarah itu ya kondisi umum zaman itu, sejarah zaman itu. Kayak tadi saya ngomong, zaman itu laki-laki bisa mengoleksi banyak sekali perempuan. Itu situasi sejarah namanya. Kondisi saat itu. Kalau sudah baru generalisasi. Generalisasi itu diambil aspek umumnya. Kenapa harus generalisasi? Kalau nggak diambil generalisasi, nanti spesifik untuk Arab abad ke-6 saja. Diambil umumnya biar bisa dibawa ke masa hari ini. Karena banyak hal-hal yang sangat spesifik. Minggu lalu saya contohkan misalnya ketika Quran ngomong isyarat penciptaan, contoh penciptaan, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu kan digeneralkan. Itu sebenarnya Quran mau ngomong, lihatlah betapa berkuasanya Allah dalam penciptaan binatang. Binatang itu kan contoh umumnya. Generalisasi dari di Quran spesifik pakai onta. Ya karena orang Arab zaman itu ngertinya onta. Kalau saya kecil dulu bilang bahwa afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat itu dalilnya orang rekreasi ke kebun binatang. Ke kebun binatang kan apakah tidak kamu lihat bagaimana penciptaan onta? Ayo ke kebun binatang. Jadi itu generalisasi namanya. Itu sebenarnya mau bilang lihatlah betapa canggihnya penciptaannya Allah kan gitu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Itu ya jangan diartikan loh, langit itu yang ngangkat siapa Pak kok ditinggikan? Wong langit itu loh barang apa Pak enggak kelihatan. Loh itu memang sesuai kadar logiknya orang Arab zaman itu. Orang Arab ngertinya ya langit itu sesuatu yang eksis ada. Kalau kamu kan ngertinya ya batas pandangmu, matamu ya itulah langit. Kalau ke atas terus ya semakin adanya luar angkasa. Adanya planet Mars, planet Uranus dan seterusnya. Cuma orang Arab zaman itu masih belum paham. Itu kan situasi sejarah. Kalau Al-Quran tiba-tiba bilang afala yang zuruna ila Saturnus kaifa, itu wong Arab bingung apa Saturnus itu. Kan mestinya begitu. Maka ilas samai. Nah, ini yang kita ambil generalnya, umumnya, bukan ayat spesifiknya. Kalau diambil, tidakkah kau lihat binatang-binatang? Di sini banyak juga binatang, tidak cuma onta.
Itu namanya generalisasi. Nanti hukum juga begitu, nanti ada penjelasannya sendiri. Kapan-kapan mungkin ada 1 bulan kita ngomong detail tentang hermeneutik. Oke. Yang ketiga, kalau sudah ketemu maknanya, originalnya, baru kita practical consciousness, kesadaran praktisnya. Kesadaran praktis itu gampangannya, coba tanya, kalau maknanya seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Itu practical consciousness. Yang harus saya wujudkan, saya realisasikan apa? Nah, itu practical consciousness, kesadaran praktis. Jadi nafsir itu harus paham sejarahnya, ngerti pesan utamanya, dan tahu apa yang harus dilakukan. Sehubungan dengan, karena Al-Quran itu kan petunjuk. Petunjuk itu berarti ada sesuatu yang ditunjukkan yang harus kita lakukan. Itu namanya practical consciousness. Makanya untuk semuanya tadi kita butuh 4 alat ini. Ilmunya ternyata tidak simpel. Kita butuh usul fikih, fenomenologi atau filsafat, marxisme, dan hermeneutik. Oh, itu berat ya 4 ini. Kamu 1 aja kan masih mehek-mehek. Usul fikih pasti. Usul fikih itu kan nanti setara dengan ulumul Quran, ulumul hadis, dan banyak ilmu-ilmu alat yang lain. Andalannya logika. Disertasinya Hasan Hanafi juga tentang usul fiqh. Untuk memahami, ya untuk istimbat hukum, untuk istidlal dan lain sebagainya kita butuh usul fiqh. Kemudian untuk bisa menangkap pesan sejati, makna utama dan lain-lain tadi kita butuh fenomenologi. Eidetik tadi kan fenomenologi, bidang filsafat. Terus marxisme dalam rangka apa? Practical consciousness tadi. Untuk punya kesadaran praksis kita butuh, apalagi praksis yang sifatnya pembebasan, kita butuh marxisme. Dan yang keempat kita butuh hermeneutik. Pasti untuk menafsir ulang makna teks. Jadi 4 ini, kalau mau kamu melahirkan tafsir baru, makna baru yang membebaskan, kuasai 4 bidang ini. Usul fikih, fenomenologi atau filsafat, marxisme, dan hermeneutik. Maka rumus teknisnya jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Kalau mau nafsir. Jadi, ayo kalau mau kembali pada Quran dan hadis, ayo. Cuma lalui 4 hal ini, 7 hal ini. Yang pertama apa? Kita harus punya dulu komitmen sosial. Sebagai aksioma. Aksioma itu semacam asumsi, pijakan yang gak boleh diubah-ubah. Ini uniknya Hasan Hanafi. Biasanya orang nafsir itu kan diawali dari teks, dari kitab. Atau dari realitas. Ada kasus dicari dalilnya. Kalau Hasan Hanafi tidak. Diawali dari aksioma sosial, komitmen sosial. Misalnya keadilan, pembebasan, anti penindasan. Ini kan komitmen-komitmen sosial. Kenapa ini harus ditegaskan dulu? Biar tidak terjadi pelacuran, gak enak istilahnya ya. Penyalahgunaan teks untuk kepentinganmu sendiri. Biar tidak ada politisasi teks. Karena Al-Quran itu sebagian besar ayatnya coraknya general. Orang salah itu loh bisa punya dalil. Perdebatan antara Jabariyah, Qadariyah itu bertentangan, tapi punya dalil juga masing-masing.
Partai A, partai B masing-masing punya dalil. Zaman saya kecil dulu, zaman partainya masih 3. Masih P3, PDI, dan Golkar. Itu saya masih ingat diajak simbahku kampanye. Kalau ya pas kampanye P3, itu dalilnya Qul huwallahu ahad. P3 nomor 1 zaman itu. Qul huwallahu ahad nomor 1. Jadi kalau pas Golkar, bapak saya pegawai negeri, jadi Golkar. Kiainya Golkar siap menyantuni fakir miskin, anak yatim. Karena Nabi bilang, ana wa kafilul yatim, aku dan penyantun anak yatim itu hakadha fil jannah. Wah, jarinya 2 jejer gini. Ini kan 2 Golkar. Jadi Nabi itu Golkar. Gusti Allah P3. Oke. Lah itu kan pemerkosaan luar biasa terhadap ayat-ayat untuk kampanye. Untung tidak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bisa dipenjara penistaan. Zaman dulu bisa sampai begitu. Maka Hasan Hanafi tidak. Daripada terjadi penyalahgunaan, pemerkosaan, dan lain-lain, tegaskan dulu deh komitmen sosial di awal. Aksiomanya. Jadi sejak awal sudah memang ingin komitmen sosial tertentu. Jadi jelas hasilnya mesti arahnya ke situ. Dan itu mesti bagus. Nah, itu maunya Hasan Hanafi. Baru dirumuskan tujuannya. Terus tujuannya apa wis? Kasusnya apa? Setelah itu baru inventarisir ayat. Ayat-ayat yang berkenaan dengan tema ini apa saja dikumpulkan. Ya tafsir jenis ini kan kita kenalnya tafsir maudhu'i. Hanya saja diawali dari aksioma. Setelah itu baru tadi analisis linguistik, analisis historisnya. Kalau sudah, baru problemnya apa? Ada masalah apa di lapangan tentang ketidakadilan yang kita tadi maunya komitmen keadilan. Kalau sudah jelas problemnya, jelas makna ayatnya, tinggal disambungkan. Oh, ada problem ini, kalau menurut ayat ini, solusinya ini. Dan terakhir baru, maka yang harus kita lakukan ini. Itu komitmen praksisnya. Jadi kalau diringkas, saya ingin menegakkan keadilan sosial. Ayat-ayat yang berhubungan dengan keadilan sosial itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dari seluruh Al-Quran. Di Indonesia ada problem tidak adil itu ketika apa? A, B, C, D. Misalnya kamu pilih salah satu. Yang ingin kamu selesaikan apa? Problem ini misalnya penggusuran. Penggusuran ini kalau disambungkan dengan ayat-ayat tadi, berarti kesimpulannya solusi yang harus dilakukan ini. Terus kalau begitu apa yang harus saya lakukan sesuai batas kemampuanku, sesuai posisi dan peran yang mungkin aku mainkan. Nah, ini tafsir pembebasan namanya. Tidak sekedar baca ayat, tafsirnya apa. Ini yang disebut hermeneutika aksiomatik karena diawali dari aksioma. Oke, kapan-kapan kita belajar lebih panjang tentang hermeneutik. Baru itu tadi yang di awal dasarnya. Sekarang kita masuk ke pembebasannya di proyek yang dikenal sebagai Kiri Islam. Jadi saya ringkes saja. Kiri itu saya tadi bilang bagaimana kita selalu dihegemoni oleh kelompok-kelompok yang punya kuasa. Bahkan mereka punya hak menjustifikasi kita benar atau salah. Pokoknya kita tidak punya space untuk menentukan nasib sendiri. Kita ini termasuk kelompok kiri. Sementara mereka para elit itu kelompok kanan.
Kelompok kiri ini haknya dikebiri habis-habisan. Berpikir sendiri tidak boleh, ngomong sendiri tidak boleh. Dia harus mau tidak mau sesuai keinginannya kelompok kanan. Nah, proyeknya Hasan Hanafi mengangkat kiri. Kiri harus bergerak sekarang, harus progresif sekarang melawan status quo. Senjatanya apa? Akidah tadi. Akidah yang progresif tadi loh. Akidah konsep Tuhan yang kita bahas sejak awal tadi. Dengan senjata itu, ayo melakukan revolusi. Minal akidah ilas saurah. Siapa tentunya? Ya kelompok yang kiri, nggak mungkin kanan. Karena kanan ini sudah dapat enak. Dia pasti tidak mau berubah. Yang ingin berubah kita yang di kiri. Yang selama ini terhegemoni. Itulah kiri Islam. Kenapa harus model kiri Islam? Ini loh alasannya. Orang kiri harus melakukan gerakan. Yang pertama apa? Tadi kooptasi kekuasaan. Kita tidak bebas, kita selalu diatur, hak-hak kita banyak dikebiri. Jadi agama terus biasanya di kotak bagian ritual saja. Selain itu kita tidak bebas apa-apa. Diatur. Sementara orang-orang yang lebih kuat, yang tidak kiri, itu biasanya sibuk dengan kejumutan mereka sendiri. Sibuk dengan primordialitas, kelompoknya masing-masing, partainya masing-masing. Itu pemicu pertama. Pemicu kedua, sekarang sistem ekonominya liberal, sistem sosialnya liberal. Itu semakin membunuh kita. Kenapa? Karena kita lemah. Lemah melawan yang kuat, itu kalau di sistem liberal, kita nggak mungkin menang. Wong lemah kok musuh kuat, ya mesti sing menang sing kuat. Kalau sistemnya dibiarkan liberal, kita akan tetap kalah. Termasuk di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Jadi kita tadi sudah di kiri, sudah ditindas, sekarang hidup dalam sistem yang liberal. Jadi pasti kita kalah. Kemudian ada sih kelompok-kelompok progresif kiri, kelompok-kelompok Marxis. Cuma mereka ini sekuler. Tidak menyentuh kelompok agama. Sehingga rasanya kok jauh dari agama. Itu problem. Banyak sih anak-anak yang progresif kiri, progresif, tapi mereka kok berjarak dengan agama. Jadi rasa-rasanya mereka gerak sendiri. Ya revolusi, cuma tidak memanfaatkan kekuatan orang-orang kiri agama yang luar biasa ini loh. Padahal kunci suksesnya justru di situ. Kadang-kadang melahirkan stigma negatif karena mereka tidak menyentuh moralitas agama. Nah itu problem juga. Kirinya ada tapi ya itu jauh dari khazanah ilmu dan agama. Kemudian ada nasionalisme. Cuma nasionalisme ini isinya debat terus. Primordialisme yang tidak habis-habis. Apakah Arab, apakah Islam, apakah Arab Islam nasionalis, apakah nasionalis sekuler, apakah nasionalis. Debat terus. Itu yang memicu. Sudahlah kita yang kiri gerak aja deh. Kita di luar 4 itu semua. Ayo kita bergerak semua. Meskipun kita geraknya nggak harus egois. Kita ajak kerjasama. Semuanya saya loncati. Sama saja. Jadi ayo kiri Islam bergerak. Cuma bergeraknya jangan sendiri. Jangan egois. Di semua diajak kerjasama. Itu kalau versinya Hasan Hanafi kepada kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka ini kuat, masih bisa diajak dialog. Ini kelompok berarti kelompok-kelompok dalam tanda petik ya hari ini kelompok-kelompok keras. Ayo kita bergerak semua, meskipun kita geraknya nggak harus egois, kita ajak kerjasama semuanya. Saya loncati sama saja. Jadi ayo kiri Islam bergerak.
Cuma bergeraknya jangan sendiri, jangan egois. Di semua diajak kerjasama. Itu kalau versinya Hasan Hanafi kepada kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka ini kuat, masih bisa diajak dialog. Ini kelompok berarti kelompok-kelompok dalam tanda petik ya hari ini kelompok-kelompok keras. Selama ini kita sering clash dengan mereka karena selalu melihat perbedaan. Katanya Hasan Hanafi, sesungguhnya perbedaan di antara kita hanya dalam bentuk, simbol, bahasa, metode, tapi substansinya sama. Ayo saling rangkul dengan mereka. Kita sama-sama kiri yang lemah. Terus, mari juga kita rangkul kelompok Marxis. Mereka ini sebenarnya perjuangannya kayak kita. Cuma kekurangan visi religius. Ayo kita rangkul, masih bisa diajak kerjasama, tidak masalah. Atau kelompok nasionalis, di situ disebut Nasrisme. Kelompok Nasir. Pasti mereka bisa kita ajak kerjasama. Khususnya memerangi kolonialisme, memerangi Zionisme, dan macam-macam itu kita butuh mereka. Jadi golongan Nasrisme. Masih bisa diajak kerja. Liberal, kita butuh mereka. Kelompok liberal untuk apa? Untuk mengkritik. Orang-orang liberal itu kan biasanya kritisismenya luar biasa. Untuk evaluasi diri kita butuh mereka. Jadi kita bangkit yang kiri, tapi tidak egois. Kita bangkit bersama untuk kepentingan bersama. Yang keras dirangkul. Yang terlalu ke kiri ditengahkan. Yang nasionalis diajak kerjasama. Yang liberalis diajak kerjasama, dimanfaatkan daya kritisnya. Disinilah nanti kuncinya semuanya bisa bersatu. Umat Islam bisa melakukan revolusi besar-besaran. Itulah tawaran-tawarannya Islam kiri. Terakhir ada masih beberapa. Melawan Barat sekarang. Kan tadi yang terakhir kan sikap terhadap Barat. Yang pertama, Barat itu kembalikan, lokalkan lagi sesuai batas-batas alamiahnya. Buang semua mitos Barat sebagai pusat peradaban. Tidak usah terlalu wow sama Barat. Barat maju, tapi maju versi Barat. Maju versi kita mungkin beda loh. Jadi tidak harus terpesona Barat. Barat itu luar biasa, tapi luar biasa versi Barat. Dalam banyak hal, ya termasuk sepak bola. Tapi kalau Lionel Messi berani main di Indonesia, nggak sampai 2 bulan langsung dia. Nek ora sikile ceklek ya. Nggak, majunya beda. Indonesia beda. Jadi lokalkan Barat sesuai ciri alamiahnya mereka. Terus kembalikan Barat sesuai batas Baratnya. Selama ini kita kelihatan kalah sekali karena parameter segala hal itu dari mereka. Jalan kemajuan jalannya mereka. Rumusnya sukses tidak sukses dari mereka. Bahkan sekarang tulisan itu ilmiah tidak ilmiah sesuai standarnya mereka. Berkualitas atau tidak sesuai dengan patokan-patokan dari mereka. Katanya Hasan Hanafi tidak dikembalikan. Tidak usah terlalu terpesona. Belajar dari sana boleh tapi tidak harus wow. Dan yang ketiga, jadikan Barat sebagai objek kajian. Kita juga harus belajar dari mereka. Meskipun kembalikan Barat sesuai fitrahnya, sesuai hitohnya. Jangan mau didikte keinginan mereka, standar mereka. Bikin standar sendiri dan pelajari Barat lewat yang namanya Oksidentalisme. Lawannya Orientalisme. Karena apa? Barat itu kalau kita tidak hati-hati, dia membawa 3 racun. Yang pertama imperialisme militer. Yang kedua
imperialisme ekonomi, yang ketiga imperialisme budaya. Militer jelas, coba dicek pangkalan-pangkalan militer barat di timur. Bisa-bisa perangnya Amerika melawan Korea nanti terjadinya tidak di Amerika tapi di Asia. Yang hancur-hancuran kita. Karena banyak pangkalan-pangkalan militernya di kita. Perang Amerika melawan Irak itu kan terjadinya di Irak. Hancur-hancurannya di Iraknya. Amerikanya tidak ada apa-apa. Karena Amerika punya banyak pangkalan militer di mana-mana. Terus imperialisme ekonomi sudah bolak-balik diceritain IMF dan kawan-kawan. Imperialisme budaya apalagi. Contohnya paling gampang, kita merasa inferior di depan Barat. Itu racun-racunnya Barat. Jadi hati-hati. Caranya ini tadi, 3 yang atas. Tidak usah terlalu wow. Sambil kita belajar juga dari mereka. Tapi tidak perlu terkooptasi, tidak perlu terhegemoni oleh mereka. Barat yang rasional itu kelemahannya banyak. Kapan-kapan kita jelaskan lagi kalau ada waktu kita ngomong satu sesi oksidentalisme. Yang tidak cuma dari Hanafi. Yang dibanggakan Barat kan rasionalisme. Katanya Hasan Hanafi, tidak. Rasionalis itu, peradaban rasional itu bukan kok peradaban yang lebih maju dari yang tidak rasional. Tapi peradaban yang polanya beda gitu aja. Bukan maju lebih maju. Coba dicek. Rasionalisme itu punya kelemahan fokus pada wadah tapi tidak fokus pada isi. Selalu yang diomongkan metode, cara untuk rasional. Cara berpikir rasional. Loh, isinya apa? Itu jarang dibahas. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, rasionalisme itu berubah dari kritik fundamental ke penolakan prinsip. Jadi, rasional itu kan mengkritik sebelumnya hal-hal fundamental, agama, dan lain-lain. Kemudian menolak prinsip-prinsip sebelumnya, tapi melahirkan prinsip-prinsip yang baru. Melahirkan agama baru. Agama rasio tadi. Itu yang dalam bahasanya Hasan Hanafi, agama yang dibikin oleh Descartes dan Immanuel Kant. Injilnya ya bukunya Descartes sama Immanuel Kant. Setelah sebelumnya ngeritik Injilnya Kristen. Itulah rasionalisme. Kemudian rasionalisme itu eurosentris. Jadi yang jadi objeknya selalu Eropa. Kemudian padahal Eropa itu, rasionalisme itu tidak punya jejak apa-apa. Eropa itu ya masih Romawi zaman dulu. Peradabannya, katanya Hasan Hanafi. Masih sama-sama saja. Way of thinkingnya masih way of thinking Romawian. Zaman Romawi. Kemudian rasionalisme itu berubah dari liberal, dari aktivitas natural menuju aktivitas kapitalis liberal. Terus menuju monopoli. Terus menuju nihilisme tanpa nilai. Selalu ke situ nanti alurnya. Jadi kapan-kapan kita bahas ini lebih panjang, lebih detail. Bagaimana kritik terhadap Barat lewat oksidentalismenya Hasan Hanafi. Waktunya sudah mau habis. Ada quote bagus dari Hasan Hanafi tentang pentingnya nulis. I wish human could live twice. One to write scholarly works, the second to dedicate to the public. Katanya Hasan Hanafi, kalau boleh aku ingin manusia itu bisa hidup 2 kali. Hidup yang pertama untuk nulis. Hidup yang kedua baru mendedikasikan diri untuk masyarakat. Karena sambil nulis, sambil berjuang itu ternyata ya tidak gampang.
Itu berarti nulis itu penting. Yo, kalian masing-masing ditelusuri saja dirimu masing-masing. Kalian bakatnya berjuang apa nulis. Kalau berjuang ndak, nulis juga ndak, ya. Ya, bolah ya, kamu rancang sendirilah. Revolution and religion blend very well. Jangan khawatir. Revolusi dan agama itu sangat nyambung. Karena agama itu sifatnya revolusioner. Tidak semua agama, coba dilihat sejarahnya para nabi ketika menyebarkan ajaran itu sifatnya selalu revolusioner. Jadi revolusi and religion itu blend very well. Dan terakhir, why be miserable? After all, I am playing philosophy. Itu agak menyindir kita. Kenapa sih tidak galau segala? Kamu pusing ya nanti diceramai dari awal sampai akhir tadi. After all, I am playing philosophy. Jangan-jangan sejak tadi aku sedang main-main dengan filsafat. Luar biasa tau filsafat itu, mungkin maunya begitu. Menarik sekali kan filsafat itu, makanya tidak usah galau. Why be miserable? After all, I am playing philosophy. Yang bagus dan baik silahkan diambil, dipakai. Yang enggak juga enggak apa-apa, enggak perlu marah-marah. Wong ini playing philosophy. Oke, alhamdulillah Hasan Hanafi selesai. Paling enggak semoga semangatnya bisa ditangkap.